semasa Soekarno memerintah memang banyak kejadian di mana ada peperangan sana sini lah, pemberontakan di sana sini. A few moments later. Hai sahabat semuanya dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan memberikan reaksi terhadap seorang profesor Malaysia yang berbicara soal peristiwa setelah Indonesia merdeka. Profesor ini bukan hanya menyebut Indonesia tetapi juga membanding-bandingkan kedua negara. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Indonesia dan Malaysia dari dulu hingga saat ini, memang selalu menjadi pembicaraan hangat dari berbagai kalangan. Mulai dari tradisi, budaya hingga kemajuan bangsa masing-masing. Baik Malaysia maupun Indonesia selalu saja saling klaim segala bentuk perbedaan maupun permasalahan. Di sini kita patut untuk mempertanyakan, kenapa orang Malaysia selalu saja mengusik-usik Indonesia, padahal negara mereka juga banyak menuai pro dan kontra. Setidaknya Malaysia perlu belajar dari Indonesia, bagaimana menjadi negara yang berdaulat dan tidak melihat dari negara lain. Seorang profesor Malaysia ini, seolah-olah mengungkit kembali peristiwa yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dia menceritakan, bagaimana Indonesia melawan penjajah hingga merebut kemerdekaan dengan cara tumpah darah. Di sini kita perlu mempertanyakan, kenapa profesor ini menceritakan peristiwa yang terjadi di Indonesia secara gamblang. Berbagai polemik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia belakangan ini mulai mereda. Tetapi ada aja orang yang selalu membuat kekacauan yang bisa saja menimbulkan kontra. Profesor ini menceritakan bagaimana Indonesia dari mulai awal kemerdekaan mengusir penjajah hingga pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasan dari profesor berikut ini. Negara seperti Indonesia tu punya pasaran dalaman yang besar. Indonesia ni, dia tidak bergantung pada ekspor. 70% daripada penghasilan dalam negara dituju ke dalam negeri. Pasaran dalam negeri. 30% diekspor. Semua orang tahu Indonesia merdeka melalui tumpah darah. Dia mengusir keluar Belanda sekali dengan apa company Belanda yang ada di Indonesia semua keluar, termasuk peladangan, perkebunan, termasuk pertambangan, termasuk macam-macam lah. Jadi masa itu hutang-hutang yang ada di Indonesia daripada Belanda kan, pun Indonesia tidak bayar. Jadi semasa Soekarno memerintah memang banyak kejadian di mana ada peperangan sana sini lah, pemberontakan di sana sini di merata tempat di Indonesia, termasuk di Riau, di Aceh, di berbagai tempat, dengan Republik Maluku Selatannya, dengan kejadian di Kalimantan, di mana-mana. Gerakan untuk melepaskan diri daripada Indonesia semua ditangani oleh Soekarno. Jadi cara mana diorang ni nak dapat balik apa yang dihak milik oleh Soekarno, maka dinaikkanlah Suharto. Dan Suharto tidak mengembalikan semuanya, tapi hutang negara dikembalikan, hutang negara dibayar. Tapi itu hutang negara itu dibayar sejak rundingan Bundar untuk mendapatkan kemerdekaan, pengiktirafan kemerdekaan, diadakanlah rundingan Meja Bundar, dan di situ Indonesia terpaksa mengalah dan hutang-hutang Belanda itu dibayar oleh Indonesia. Tapi Soekarno tidak tidak mengikuti perjanjian itu. Banyak kali Soekarno tidak membayar. Jadi dia harus ketepikan Soekarno dan naikkan Suharto. Semasa Suharto naik, segala-gala
investasi daripada asing dibenarkan masuk sebesar-besarnya lah. Maka sebab itulah di zaman Soeharto tidak banyak kejadian yang gesekan politik antara Barat dengan Indonesia. Sebab Soeharto banyak berpihak kepada Barat. Investasi besar-besaran masuk ke Indonesia, termasuklah Freeport. Jadi selepas reformasi, perhubungan ini sudah mula pudar, banyak di hak milikkan balik ke Indonesia. Indonesia menggugat balik. Sampailah ke puncaknya di mana Freeport 51% share-nya dipegang oleh dipegang oleh Indonesia. Dulunya hanya 9% dipegang oleh Indonesia. Sekarang ni 51% dipegang oleh Indonesia, dan kekuatan negosiasi Indonesia bertambah kuat. Maka memang timbul satu gerakan untuk memecahkan balik Indonesia. Sejak selepas jatuhnya Soeharto, Indonesia terus-menerus dikacau melalui gerakan teroris, melalui perpecahan gerakan Aceh Merdeka. Seperti yang kita tahu, negara kita tercinta ini memanglah mendapatkan kemerdekaan dengan cara tumpah darah. Sedangkan kemerdekaan Malaysia sendiri, merupakan hadiah dari pemerintah Inggris pada waktu itu. Secara garis besar, Indonesia berada satu tingkat di atas Malaysia dan 12 tahun lebih dulu merdeka dibanding Malaysia. Tak hanya itu saja, Indonesia juga jauh lebih luas dibandingkan daratan Malaysia. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.